Selamat pagi semuanya. Nah, minggu lalu Bapak sudah mengirimkan beberapa materi, terutama untuk yang masalah Hindu-Buddha. Dan dalam materi yang Bapak sampaikan tersebut, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Ada 4 pertanyaan, tapi ini kebanyakan dari kelas 7B dan 7C. Pertama, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Farenly, kelas 7B. Apa tujuan masyarakat asing memperkenalkan teori dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Nusantara? Tujuan masyarakat asing, terutama masyarakat yang mayoritas berkebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, itu sebenarnya mereka tidak ada tujuan untuk menyebarkan agama. Tapi pada masa itu, karena ada hubungan perdagangan, jadi semacam ada interaksi antara masyarakat India, terutama yang mayoritas beragama Hindu-Buddha, dengan masyarakat pribumi yang saat itu sebagai pedagang. Nah, dari interaksi tersebut, jadi semacam masyarakat pribumi atau Nusantara yang itu mengenal masyarakat dari pedagang India, mereka mulai tertarik. Oh, ternyata orang India tuh pakainya seperti ini, cara mereka berdoa seperti itu. Dari ketertarikan itulah mereka ingin mengenal lebih dalam mengenai kebudayaan mereka, terutama dalam hal kepercayaan. Mungkin jawaban dari Valenly seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Kaide. Jika para pedagang India yang pertama kali datang untuk menyebarkan agama Hindu di Nusantara, mengapa memilih Kalimantan, bukan daerah lain yang lebih dekat? Sebenarnya daerah lain juga terdampak dengan kebudayaan Hindu-Buddha, tapi cuma pada masa itu, abad ke-7 Masehi, baru ada bukti tertulis bahwa di Kalimantan sudah ada kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu kerajaan Kutai. Tidak dipungkiri bahwa di daerah Sumatera ataupun Jawa sudah terpengaruh Hindu-Buddha lebih dulu daripada Kalimantan. Tapi karena bukti tertulis saat itu pertama kali oleh ahli sejarah ditemukan di Kalimantan, makanya para ahli sejarah menganggap bahwa Kalimantan atau Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama Hindu di Indonesia. Mungkin saja di Sumatera sudah mengenal agama Hindu sebelum abad ke-7, tapi pada masa itu belum ada bukti tertulis. Jadi para ahli sejarah belum bisa menafsirkan di mana istilahnya agama Hindu-Buddha itu mulai muncul. Baru ada di Kalimantan ketika sudah ada bukti tertulis yang berupa yupa. Kemudian pertanyaan ketiga dari Karen. Teori arus balik dikemukakan oleh Fadih Kabos, pembawanya orang-orang Indonesia yang belajar ke India. Nah, pertanyaannya, saat mereka belajar ke India, apakah agama yang dianut oleh orang-orang Indonesia? Kemudian saat mereka belajar ke India, apakah orang-orang Indonesia itu tetap menganut agama yang sama sebelum mereka ke India? Jadi di sini merupakan teori arus balik. Minggu lalu Bapak juga sudah menyebutkan teori arus balik adalah teori istilahnya dari masyarakat Nusantara Indonesia pergi ke India untuk belajar atau berdagang, kemudian terjadi percampuran budaya, asimilasi, kemudian mereka kembali ke Indonesia lagi dan mulai menyebarkan agama kepercayaan yang mereka bawa dari India. Nah, kepercayaan awal dari orang-orang Indonesia sebelum ke India itu mereka mengenal yang namanya animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh atau nenek moyang. Dinamisme adalah benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Orang Nusantara zaman dulu itu percaya terhadap hal-hal gaib, terutama mereka percaya terhadap roh nenek moyang. Nah, ketika mereka ke India, sama dengan pertanyaan dari Fareli tadi, mereka mulai berinteraksi. Adanya interaksi antara orang Nusantara atau Indonesia yang masih mengenal animisme. Nah, kemudian mereka mengetahui bahwa di India ada kebudayaan atau agama baru, yaitu percaya terhadap dewa-dewa. Dalam agama Hindu kan terkenal ada 3 dewa yang terbesar, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Mereka mulai tertarik dengan cara mereka berdoa, dengan cara mereka bersosialisasi dengan sesama mereka. Dari ketertarikan tersebut mereka mulai mendalami agama tersebut atau kebudayaan tersebut. Kemudian dari India mereka kembali ke Indonesia. Mereka mulai di situ ya istilahnya tidak sengaja menyebarkan, tapi ketika orang-orang yang dari India ini datang ke tempat asal mereka, masyarakat sekitar mulai tertarik. Oh, ternyata agama Hindu seperti ini, agama Hindu seperti itu. Jadi dari ketertarikan mereka, mereka ingin mendalami lebih dalam lagi. Akhirnya agama Hindu atau kepercayaan Hindu mulai menyebar di kalangan masyarakat setempat. Itu terus arus balik. Kemudian pertanyaan keempat dari Janet.
kelas 7C, Yupa fungsinya untuk mengikat hewan kurban. Kalau prasasti fungsinya untuk apa? Yupa dengan prasasti itu sama-sama batu bertulis, artinya sebuah batu yang istilahnya ada tatakan tulisan. Yang membedakan Yupa dan prasasti, kalau Yupa itu adalah sebuah tiang batu, seperti tiang yang tujuannya untuk mengikat hewan kurban. Prasasti itu batu yang ada tulisannya, yang diukir. Dan prasasti ini gunanya adalah untuk menjadi semacam peringatan, tubuh peringatan. Misalnya dulu pada masa tahun berapa di situ dibangun sebuah bangunan megah. Nah, prasasti ini tujuannya untuk memperingati atau istilahnya tugu peringatan bahwa dulu di sini pernah dibangun sebuah monumen besar, atau sebuah peringatan bahwa pada masa itu raja ini merupakan raja yang pernah menggali, istilahnya membuat sesuatu yang sangat megah. Itu prasasti. Berarti prasasti seperti batu, tugu peringatan. Sedangkan Yupa itu adalah untuk mengikat hewan kurban sebelum mereka dikurbankan. Nah, seperti itu. Semoga jawaban Bapak cukup jelas. Nah, kita akan melanjutkan nanti mengenai, masih bicara mengenai Hindu-Buddha. Bapak akan menerangkan tentang corak kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau yang minggu lalu Bapak sudah menerangkan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Sekarang kita akan melihat corak kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian pada masa Hindu-Buddha, para biksu dan pemuka agama berperan sebagai guru bagi murid-muridnya. Pendidikan masih bersifat informal. Pendidikan yang bersifat informal itu masih dalam kategori pendidikan mandiri, atau istilahnya itu pendidikan yang diajarkan dalam lingkup yang kecil, bisa dalam lingkup keluarga atau dalam masyarakat. Jadi pendidikannya secara mandiri. Ya, di sini para biksu dan pemuka agama berperan sebagai guru. Pada masa itu kan, untuk kita seperti lihat sekarang aja, agama Hindu, Buddha, itu para brahmana mengajarkan orang-orang yang ingin belajar agama Hindu. Jadi para biksu pemuka agama di sini berperilaku sebagai pemuka agama. Semakin banyaknya orang-orang Nusantara atau masyarakat bumi yang memeluk agama Hindu Buddha, itu mengakibatkan semakin banyak pula para brahmana yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu Buddha tersebut. Selanjutnya, dalam aspek politik, kebudayaan Hindu memperkenalkan konsep dewa raja. Konsep dewa raja diartikan bahwa raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Jadi raja itu harus disembah, seperti layaknya menyembah dewa. Konsep ini melegitimasi atau mengesahkan kekuasaan seorang raja. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan yang bergerak hidup seperti Kutai, Tarumanegara, Singasari, mereka masyarakat menganggap bahwa raja ini adalah para dewa, titisan dewa. Artinya apa yang dikatakan oleh raja, mereka harus menurut. Ketika mereka tidak patuh dengan raja, artinya mereka tidak patuh dengan dewa mereka. Ya, karena raja sebagai seorang dianggap dewa, otomatis hak raja itu berperilaku secara turun-temurun. Nah, ini adalah secara aspek politik kebudayaan Hindu-Buddha. Kalau sekarang kan kita tidak mengenal lagi raja sebagai dewa, tidak ada lagi zaman sekarang. Lanjut, pengaruh kebudayaan bergerak Hindu-Buddha yang paling jelas terlihat dengan dikenalnya huruf Pallawa, agama, penanggalan waktu, seni bangunan berupa candi dan prasasti. Kalau kita bicara mengenai huruf Pallawa, dalam tiap prasasti yang ditemukan oleh para ahli sejarah, itu kebanyakan mereka menggunakan huruf Pallawa. Huruf Pallawa ini menjadi dasar huruf-huruf yang berkembang di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Batak, Lampung, semuanya hampir mirip dengan huruf Pallawa. Kemudian kalau bahasa Sanskerta, bahasa asli kepercayaan Hindu pada masa itu, sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin ada beberapa kelompok atau orang yang masih menggunakan kepercayaan bahasa Sanskerta, tapi di era modern ini kepercayaan bahasa Sanskerta sudah tidak ada. Tapi mengenai huruf Pallawa, untuk mungkin orang-orang kuno dulu, atau istilahnya ya leluhur kita, itu masih menggunakan huruf Pallawa.
Kalau kalian pernah datang ke Yogyakarta, di situ ada huruf Jawa, ya kan? Ada huruf Jawa. Kalau kalian jalan-jalan ke Malioboro, itu di sepanjang jalan, arah penunjuk jalan, itu pasti ada, selain kata Malioboro, di atasnya ada huruf Jawanya. Nah, itu adalah perkembangan dari huruf Pallawa. Perbedaan candi Hindu dan Buddha. Kita lihat fungsi candi Hindu dan Buddha itu memiliki berbeda fungsi. Kalau candi Hindu, kalau kita lihat yang nomor 1 itu, yaitu candi makam, yaitu tempat memakamkan abu jenazah raja. Pada masa itu candi Hindu seperti candi Prambanan, candi Arjuna, itu dulu fungsinya adalah tempat untuk memakamkan raja, abu jenazah raja ditaruh di situ. Ya, bisa dibilang juga hampir sama dengan fungsi piramida di Mesir sana ya. Tapi di sini pada masa itu candi-candi yang bercorak agama Hindu itu fungsinya pertama adalah untuk menempatkan atau menaruh abu jenazah raja. Karena dalam kepercayaan Hindu, raja dianggap sebagai dewa tadi. Kedua, bangunan candi terdiri atas 3 bagian, Burloka, Burvaloka, dan Svarloka. Burloka atau bagian itu ada sedikit salah ya, bagian bawah candi. Jadi yang bagian paling dasar itu melambangkan dunia fana, kehidupan sekarang, kehidupan di dunia ini. Sedangkan Burvaloka, tubuh candi bagian tengah, itu melambangkan dunia pembersih atau pemurnian, penyucian. Atau istilahnya itu dunia yang difungsikan untuk menyucikan orang-orang yang istilahnya sudah mangkat atau sudah mati. Kemudian paling atas itu adalah Svarloka, atap candi, melambangkan dunia para dewa. Nah, pada puncaknya terdapat bentuk ratna. Ratna itu seperti mahkota, mahkota raja. Kalau kalian pernah lihat Raja Mataram atau Raja Jogja, dia menggunakan mahkota. Jadi seperti ya mahkota raja itu, kerucut. Terdapat arca Dewa Trimurti. Dewa Trimurti itu adalah 3 dewa, Wisnu, Siwa, dan Brahma. Candi Buddha. Fungsi Candi Buddha umumnya sebagai tempat pemujaan dewa saja. Berbeda dengan candi tadi yang fungsinya untuk makam raja, Candi Buddha itu difungsikan untuk memuja dewa. Tapi pada masa itu, dalam agama Buddha, dewa mereka adalah Buddha itu sendiri. Bangunan candi umumnya terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ada Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu sendiri merupakan bagian paling dasar candi Buddha yang melambangkan kehidupan manusia yang penuh dengan dosa, atau kehidupan manusia yang ya kalau dalam beberapa orang menganggap masih dalam kandungan bayi atau belum lahir. Atau ada beberapa orang lain menyebutkan bahwa pada dasar candi ini melambangkan kehidupan di dunia bawah atau neraka. Rupadhatu, bagian tengah candi, melambangkan kehidupan manusia di dunianya yang hanya mementingkan hawa nafsu, dunia fana. Paling puncak adalah Arupadhatu, bagian atas candi, melambangkan manusia yang sudah mencapai nirwana atau tempat di mana para Buddha, dewa-dewa itu tinggal. Pada puncak candi juga terdapat beberapa stupa. Ini kalau kalian ada di PowerPoint, stupa itu seperti gundukan batu, lonceng, dan mengandung relik tempat meditasi. Atau di dalam stupa itu, di dalamnya ada patung dewa. Ini patung dewa. Terdapat arca Buddha baik dalam kelompok Dia Buddha maupun dalam Dhyani Bodhisattva. Itu mungkin kelompok Buddha-Buddha yang cara mereka bermeditasi. Ada yang menggunakannya tangannya gini, ada yang tangannya gini, ada yang tangannya gini. Itu kelompok Buddha tersendiri. Kalau kalian ke Candi Buddha, itu biasanya di dinding-dinding candi itu terdapat relief atau gambar timbul yang menceritakan mengenai ya perbuatan manusia dan hukumannya. Dan biasanya kalau di Candi Borobudur itu adalah perjalanan Siddhartha Gautama dari manusia biasa sehingga nanti menjadi seorang
Buddha. Nah, kemudian Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan buat kalian. Di sini Bapak ada 2 pertanyaan buat kalian. Yang pertama, jelaskan beberapa perbedaan candi di Jawa Timur dengan candi di Jawa Tengah. Dilihat dari bentuk fisik candi dan fungsinya. Ingat ya, candi di Jawa Timur seperti apa, candi di Jawa Tengah seperti apa. Meskipun mereka bercorak induk Buddha, tapi ada perbedaannya. Coba kalian cari, bisa cari di internet atau di buku-buku. Yang kedua, tuliskan candi-candi yang ada di Indonesia. Bedakan antara yang bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian tuliskan juga tempat atau wilayah candi tersebut berada. Jadi kalian mencari, bisa di internet, candi-candi yang ada di Indonesia itu apa aja. Bedakan antara ini candi Hindu dan ini candi Buddha. Kemudian sertakan di mana wilayah atau tempat candi tersebut berada. Cukup 2 pertanyaan ya. Ya, sekian mungkin dari Bapak. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan.